kabar baik bagi Anda yang suka traveling. Nah, Anda tidak lama lagi surat izin pengemudi atau SIM Indonesia ini bisa digunakan di negara-negara Asia Tenggara. Korlantas Polri bahkan sudah mengumumkan perubahan tampilan SIM untuk menyesuaikan penerapan kebutuhan SIM internasional. Dilansir dari laman Humas Polri, perubahan tampilan SIM dilakukan karena dalam pemberian ataupun pemberlakuan SIM internasional, ada banyak negara yang tidak memahami SIM keluaran Indonesia. Sementara penerapan dan penggunaan SIM internasional di luar negeri mesti pula memperlihatkan SIM dalam negerinya. Perubahan format ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak 1 Juli 2024, namun Korlantas Polri menunggu habisnya material SIM yang lama dan sebelumnya sudah tersedia lebih dahulu. Sementara terkait dengan penggunaannya di 8 negara ASEAN, SIM Indonesia ini baru akan mulai berlaku pada 1 Juni 2025 mendatang. Dengan demikian nantinya para pengendara asal tanah air ini tidak perlu lagi menggunakan SIM internasional saat berkendara di 8 negara Asia Tenggara tersebut. Dan untuk membahas lebih dalam soal wacana penggunaan SIM Indonesia di 8 negara ASEAN, kita sudah terhubung dengan Kasubdit SIM Dit Rejiden Korlantas Polri, ada Kombes Pol Heru Sutopo. Selamat siang, Pak Heru. Selamat siang, Mbak. Pak Heru, ini SIM Indonesia akan bisa dipergunakan di 8 negara ASEAN pada Juni 2025 mendatang. Negara mana sajakah itu, Pak, dan bagaimana kemudian mekanismenya? Jadi begini, Mbak. Untuk pemberlakuan SIM domestik yang berlaku di beberapa negara ASEAN, itu kita berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh 6 negara pada tahun 1985, yaitu oleh Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang merupakan kesepakatan untuk saling mengakui SIM domestik berlaku di wilayah 6 negara tersebut. Nah, ini untuk menindaklanjuti hal tersebut, Korlantas Polri membuat inovasi berupa perubahan layout seperti ini ya, Pak ya. Perubahan layoutnya, ini tampilannya, misalnya SIM C di situ, itu ada lambang motornya, karena di luar negeri itu kebanyakan masyarakat tidak mengetahui SIM C itu untuk apa, petugasnya juga tidak mengetahui SIM C itu untuk apa, kemudian SIM A itu untuk apa. Makanya kita kasih lambang motor ya, lambang motor di situ. Kemudian SIM A juga ada lambang mobilnya, kemudian ada bahasa Inggrisnya. Jadi selain bahasa Indonesia, di situ ada bahasa Inggrisnya, seperti itu. Nah, ini untuk mempermudah manakala petugas kepolisian luar negeri melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi warga negara Indonesia yang berada di wilayah ASEAN. Demikian, Mbak. Baik, artinya akan ada perubahan format dalam fisik kartu SIM itu sendiri sehingga bisa dimengerti begitu ya untuk negara-negara lain ketika nantinya kita akan menggunakan. Nah, bagaimana kemudian dengan biaya dan juga uji pembuatan SIM ke depannya, Pak? Apakah memang ada perbedaan dengan biaya dan juga uji pembuatan SIM sebelumnya? Mengingat memang mungkin standarnya mungkin perlu disesuaikan begitu dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Jadi tidak ada perbedaan. Untuk mekanisme penerbitan SIM, kita tetap SIM baru itu melaksanakan pendaftaran administrasi, kemudian melaksanakan ujian teori, ujian praktek, kemudian baru kita terbitkan SIM-nya, dan pembiayaannya kita tetap mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang PNBP. Jadi tidak ada pembedaan mekanisme pembiayaan yang telah ada. Demikian, Pak. Oke, jadi artinya untuk pembaruan SIM ini yang sudah formatnya ada menggunakan bahasa Inggris dan lain sebagainya, ini hanya bisa digunakan untuk di negara ASEAN saja ya Pak? Tapi untuk warga Indonesia yang ingin berpergian ke luar ASEAN, mungkin ke Eropa ataupun ke Amerika Serikat dan sebagainya, itu masih menggunakan SIM internasional, begitu? Betul, jadi SIM internasional pun itu dibatasi oleh negara-negara yang telah meratifikasi konvensi Wina. Konvensi Wina ini tentang
Konvensi Internasional Tentang Lalu Lintas yang ditandatangani tahun 1968. Jadi yang telah meratifikasi konvensi Wina ini, kita menggunakan SIM internasional kita, di mana SIM internasional sendiri untuk mendapatkannya juga harus punya SIM nasional terlebih dahulu. Demikian, Pak. Oke. Nah, bagaimana kebalikannya, Pak? Jika ada warga negara dari negara-negara ASEAN, misalnya Malaysia ataupun Filipina dan Thailand dan lain sebagainya, itu yang datang ke Indonesia, apakah mereka juga bisa menggunakan SIM mereka seperti layaknya kita bisa menggunakan SIM kita di negara mereka? Tentunya kita harus mentaati perjanjian yang telah buat, yaitu yang ditandatangani oleh 6 negara pada tahun 1985. Kita mengakui di mana pengemudi yang telah memiliki SIM yang dikeluarkan oleh 6 negara tersebut juga berlaku di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Demikian. Oke, baik. Nah, untuk penyesuaian dengan kebutuhan SIM internasional, beberapa hari lalu Korlantas Polri juga sempat menunjukkan ada tampilan SIM Indonesia yang baru begitu, Pak. Apa saja mungkin bedanya selain tadi tulisan menggunakan bahasa Inggris dan yang mudah dimengerti dengan negara lain, apa saja bedanya dengan SIM yang lama? Pembedanya SIM yang lama itu misalnya tidak ada, kalau SIM C ya, di bawah SIM C itu ada, sebentar, kalau di bawah ini, kalau SIM ini SIM A ya, tadi SIM C di bawah SIM di bawah ini, di bawah lambang A, C itu ada lambang mobil, motor sesuai dengan jenis SIM-nya. Kemudian nomor SIM kita pakai NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian kalau sebelumnya tidak ada dijelaskan name atau nama, kemudian adres alamat, kemudian dan keterangan yang lain pekerjaan ya, itu kita jelaskan sehingga jelas. Dan ada bahasa Inggrisnya sehingga petugas luar negeri bisa memahami daripada isi dan peruntukan SIM tersebut. Demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi akan mulai diberlakukannya Juni 2025, kita akan nanti bersama sehingga masyarakat Indonesia ingin berpergian ke negara-negara Asia tidak perlu khawatir bisa menggunakan SIM di sana. Terima kasih banyak atas informasinya Kombes Pol Heru Sutopo, Kasubdit SIM Ditreji dan Korlantas Polri atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang.